kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Nah, kali ini istimewa banget guys, karena bikin podcastnya di kandang teman. Jadi hari ini saya ngambil unit Grand Tour satu lagi, dan kali ini saya berkesempatan bincang-bincang sama Pak Dimas. Siap. Dari Trijaya Union. Mungkin bisa perkenalan singkat, Pak. Mulai dari mana nih? Ya, nama terus ngapain di sini, Pak Dimas? Oke. Teman-teman, jadi ini adalah karoseri Trijaya Union. Mungkin ada yang tahu, ada juga yang nggak tahu. Tapi biasanya kalau pemain bus lama harusnya tahu Trijaya Union, ya? Karena ini adalah salah satu karoseri tertua di Indonesia. Mungkin akhir-akhir ini nggak banyak terdengar, tapi setelah pandemi kita berusaha untuk restruktur perusahaannya, dan ya produk-produk baru gitu. Ini adalah salah satunya yang di belakang yang Bapak ambil. Oke. Gitu, kira-kira seperti itu. Jadi Trijaya Union itu sudah dari tahun 78, Pak. Dari tahun 78 kita itu dulu adalah bagian daripada salah satu ATPM. Jadi kita memproduksi bus jadi untuk salah satu merek tertentu. Ya. Dan semua bus besar yang ada di pasar itu semua keluarnya dari Trijaya Union. Oke. Nah, kalau sekarang kita lebih fokus kepada bus dari semua merek, ya, dari semua merek-merek itu sasisnya bisa dimasukin ke sini untuk kita buatkan bodinya, Ya. Sehingga bisa dipakai oleh sumber alam. Oke. Kira-kira seperti itu. Gitu guys. Jadi ini ternyata karoseri yang sangat legend. Jadi saya awalnya juga sempat nggak tahu, Pak. Oh iya? Ya kan? Ya, tapi karena kita kan sekarang mainan medsos kan. Yap. Lalu saya waktu itu sempat lihat-lihat ada model yang menarik. Jadi waktu itu saya kontak, kebetulan di-handle sama Pak Dimas juga. Terus kenalan. Berarti bahasanya gini, Pak, bukannya akhiran ini nggak terdengar, sempat vakum, tapi belakangan kan viral banget karena yang ini, Pak. Oh, siap. Karena Pak Antoni. Ya, karena ikut pameran di Gias ini, ya kan. Wah, ini apa ceritanya kalau wildcard ya kan, dapat wildcard untuk tampil di Gias. Betul. Oke, jadi teman-teman buat mungkin bukan bismania ya, tapi pemain atau pemerhati bis yang sudah dari lama, pernah nggak tahu produknya Trijaya Union? Karena tadi Pak Dimas juga bilang kan, ini dulu bagian dari APM ya, Pak ya? Iya. Tapi terus sekarang dipisah dan ini berdiri mandiri. Oke. Wah, senang sekali, Pak. Oke, kalau gitu Pak Dimas, boleh nggak tahu dari sepanjang 78 sampai sekarang ini produk apa aja sih, atau apa saja yang sudah bisa dibuat oleh Trijaya Union ini? Oke. Sebetulnya Trijaya Union itu title-nya kan Bus Manufacturer and Special Vehicles. Nah, kalau bus itu, kita bikin bus itu dari mulai bus kecil, mikrobus. Mikrobus itu dibagi dua. Ya. Ada yang pakai cabin, sama yang non cabin. Kalau non cabin itu kayak gini. Oh, oke. Jadi non cabin itu nggak ada kepalanya. Biasanya kan nggak ada kepala truk gitu ya. Iya, betul. Kita bikin yang cabin dan non cabin. Terus kalau untuk yang cabin itu kita ada counterbus yang dijual oleh APM ya. APM. Terus itu juga bisa di-extend kepada merek-merek lain. Nah, terus ada yang non cabin. Kita non cabin itu ada dua. Satu itu adalah Grand Tour yang lebih spesifik ke AKDP, angkutan penumpang, pariwisata. Terus ada lagi yang special, yang Sahara. Sahara itu lebih ke untuk operasional pertambangan, karyawan pertambangan. Jadi bisa dimodified sampai 4x4. Jadi lebih ke all terrain. Kayaknya yang Sahara ini pernah tampil juga di pameran ya, Pak ya? Tahun lalu, Pak. Tahun lalu ya? Tahun lalu itu ada counterbus dan ada Sahara di di stand-nya APM ya kan? Ya. Oke, jadi tahun lalu saya udah ngeliat, wah ini keren banget gitu loh, karena kayak bis yang bisa dipakai di planet Mars. Di bulan. Di bulan ya kan? Jadi itu yang bikin saya tertarik, dan yang kemarin saya tertarik juga Grand Tour yang sebelum ini ya, Pak ya? Atau istilahnya apa itu? Itu Grand Tour, ini Neo Grand Tour. Oh, ini ya Grand Tour. Oke, itu yang mikrobus, Pak. Lalu terus apa lagi nih? Medium bus itu kita ada beberapa tipe medium bus, tapi basically hanya speknya aja yang berbeda. Bisa dipakai di sasis Hino, Isuzu
Isuzu atau Mitsubishi Fuso. Itu sampai dengan 29 seater, standarnya 29 seater. Nanti kemungkinan dalam waktu dekat kita akan launching produk baru untuk menggantikan Dehanda, namanya Dehanda. Kedepannya kita akan gantikan ke generasi berikutnya. Sama seperti ini dulu, sebelumnya kan yang model lama, sekarang model baru. Terus sama Big Bus. Kalau Big Bus-nya itu tahun 2021 kita launching, itu namanya Trion DX. Trion DX itu dulu kita bikin itu base-nya dari 1626 Mercedes-Benz. Itu masih ada dan kita sedang preparation untuk generasi barunya juga. Wow. Jadi ini setelah keluar yang Grand Tour ini akan juga ngikut ke seri-seri berikutnya ya Pak ya? DNA-nya ada desain pakem atau desain language-nya dari kita nanti akan kelihatan di semua. Lalu selain base kayaknya juga punya special vehicle ya Pak? Special vehicles ada, tapi special vehicles-nya tidak yang berat-berat. Seperti kayak utility car untuk military, untuk manhauler itu kita punya rangka itu udah yang anti roll protection system, anti rollover protection system. Jadi apabila mobilnya terbalik, penumpangnya atau cabinnya akan utuh. Jadi semua strukturnya memang sudah diperhitungkan untuk dapat beban 2 kali lipat daripada beban itu sendiri. Jadi nggak akan kolaps. Terus ambulan atau mobil jenazah atau mobil utility dari military atau kepolisian itu kita bisa. Terus ada lagi yang kemarin kayaknya camper van ya Pak? Ya, camper van. Tapi itu biasanya nggak terlalu fokus di situ. Bisa. Bikin ya bisa. Jadi ini termasuk karoseri yang palu gada guys. Anda pengen apa, punya desain apa, atau pengen punya angen-angen merealisasikan mobil tertentu, bisa datang ke sini diskusi ya Pak ya? Boleh diskusi di sini. Bebas. Asik. Dan Pak Dimas ini orangnya asik banget guys. Jadi kebetulan biker juga, makanya stylenya agak cowboy ini. Lalu kita masuk ke Grand Tour ini ya Pak. Karena ini bisa dibilang kemarin buat saya sendiri cukup fenomenal lah. Desainnya cakep, kemudian menjawab kebutuhan yang saya perlukan. Karena gini teman-teman, saya ini termasuk karena ya bodinya abnormal. Jadi kalau saya merasakan, saya naik shuttle saya sendiri yang tadi dibilang kabin, microbus kabin, itu rasanya susah. Di tengahnya aja mau berdiri nggak bisa, ya kan. Kemudian ya rasanya lebih kecil kan. Jadi waktu itu saya nyari-nyari, akhirnya ketemu gambarnya Grand Tour yang lama. Dan saya lihat kan sekarang kan zamannya panoramik ya kan, kacanya pengen yang lebar, kemudian bisa buat pemandangan bagus. Dan buat saya sendiri, terutama untuk operasionalnya mudah. Waktu itu pakai lampunya Panther, jadi saya kontak, Pak, ini bodinya berapa sih sebenarnya? Lalu dilanjut sama Pak Dimas, langsung ditawarin yang ini ya Pak ya? Jadi konsepnya Grand Tour gimana Pak? Jadi Grand Tour itu karena kita juga bikin yang cabin Pak, mungkin kalau teman-teman itu biasanya dengar istilahnya jumbo. Jumbo itu karena lebih besar ya. Jadi karena secara regulasi mobil ini memang bisa dibikin lebih besar dan lebih tinggi dibandingin dengan cabin. Karena kalau cabin itu kan terbatas di ukuran cabinnya, cabin depan ya. Jadi belakangnya nggak bisa lebih lebar dari cabin depannya. Nah kalau yang bus chassis itu memang betul-betul ikut regulasi, secara regulasi itu boleh lebih besar dan boleh lebih tinggi. Nah, kebetulan waktu kita develop Grand Tour itu, kita bicara sama beberapa teman-teman operator shuttle, kita dengerin maunya apa sih gitu. Terus yang sekarang ini armada mereka itu kurangnya apa, gitu. Keluhannya apa. Gitu. Jadi kita coba serap semuanya, kita coba tim design dan engineering kita coba untuk gambarkan, susun speknya, kita maunya seperti apa, dan poin-poin yang sudah di-highlight itu diterjemahkan oleh tim engineering dan tim desain kita, sehingga jadinya seperti ini. Poin-poinnya apa aja sih? Poin-poinnya yang paling penting itu nggak banyak. Sebetulnya adalah akomodasi, space, desain, sama ergonomi.
Itu yang paling penting. Jadi kalau naik mobil ini dengan tinggi badan 170 cm dalam cabin nggak perlu nunduk. Ya, betul. Nggak perlu nunduk, leluasa. Kalau kayak saya 178 itu agak nunduk sedikit, tapi kalau kita jalan itu kan kita nggak full. Ya, nggak full high, tegak gini, nggak betul. full tegak. Itu pun tidak perlu harus effort Nunduk, ya, untuk betul. nunduk. Itu satu. Kedua, jarak antar kursinya memang kita desain ini tidak melebihi 18 seater. Jadi orang-orang banyak yang juga yang nanya, kok kalau yang cabin itu bisa 19 gitu. Bisa aja, tapi jadi tidak merepresentasikan mobilnya gitu. Jadi kita terbatas hanya di 18 seater maksimum. Itu pun dengan folding seat di depan. Terus akomodasi Pak. Jadi barang bawaannya penumpang itu mau ditaruh di mana? Betul. Kekurangannya daripada microbus ini kan nggak ada space gitu, nggak ada space. Kita bekerja sama dengan APM, dengan regulator, kita minta perizinannya dan kita dikabulkan, jadi kita bisa punya bagasi di belakang yang cukup luas. Nah terus di samping itu secara desain kita sangat concern dengan desain Pak Tony. Jadi desainnya kita selalu nggak pernah mau ikut-ikutan. Kita selalu punya kayak punya pakem sendiri lah. Kita maunya apa gitu. Ya kebetulan kita tahu maunya apa. Jadi kita coba untuk bikin desain yang baik. Jadi kalau kita tuh kalau bikin bus itu selalu mikirnya ini bus tahun ini 2024 ini harus 5 tahun ke depan itu bus itu tidak kelihatan ketinggalan. Ya betul. Nggak kelihatan ketinggalan zaman. Jadi mobil itu harus punya lifetime yang cukup sehingga bus itu sampai di akhir tahun operasional operasionalnya itu masih tetap kelihatan bagus, masih tetap kelihatan modern sampai generasi berikutnya kita develop lagi. Kira-kira seperti itu. Dan butuh waktu 1 tahun untuk develop. 1 tahun ya? 1 tahun. Dan hasilnya saya bilang sangat ya bisa dibilang selama ini kan memang saya pakainya yang kabin ya. Jadi kemarin pakai ini guys. Unit yang terbaru itu yang Anda lihat di Gias mungkin, itu sampai sekarang udah hampir 1 bulan belum cari duit Pak. Tak pakai dolan karena seneng sekali dan yang naik juga seneng karena begitu masuk mereka bilang wah ini kok lega banget ya. Gitu loh. Itu satu, lega ya kan. Yang kedua, kita kalau bepergian Pak, ternyata walaupun punya Alphard 2 atau 3 biji, tapi kalau kita perginya pisah-pisah kan nggak bisa rame-rame. Nggak bisa lempar-lemparan, nggak bisa ejek-ejekan loh. Dan begitu kumpul di satu unit yang ini, itu seneng sekali. Itu betul, Pak. Jadi kenyamanan ya, terima kasih Pak Antoni kalau sudah diapresiasi bahwa desainnya cocok. Gitu ya. Semoga desain ini bisa juga diterima oleh pasar. Memang betul Pak, jadi kita dalam mendesain ini sangat bisa untuk di-extend lagi gitu. Jadi misalnya pengen entertainment yang lebih baik, kita bisa siapkan entertainment system yang baik. Mau audionya lebih baik, kita juga punya vendor yang baik untuk setup itu. Apabila juga ingin porsinya lebih nyaman, bisa juga kan banyak ya pilihan kita juga tahu pilihan ada. Itu kita juga sudah memberikan gambar kepada mereka semua. Jadi mereka semua tahu relnya ukurannya berapa, segala macam mereka sudah tahu semua. Jadi kalau memang mau di setup untuk seperti itu bisa. Dan apalagi kalau mau dibikin VIP interior juga bisa. Betul. Juga bisa. Dan ya kacanya lebar, view-nya lebih oke. Orang-orang sekarang ngomongnya panoramik karena bisa lihat jelas gitu. Itulah kelebihan salah satu. Dan ini kayaknya mungkin baru yang di Micro ini baru satu yang pakai kayak floating roof gitu ya. Mungkin ya. Karena sebetulnya Micro Jumbo ini nggak banyak pemainnya. Jadi saya ngelihatnya waktu kita pergi ke Bali, saya pergi ke Bali, ke daerah-daerah wisata, mereka itu di sana itu udah nggak mau lagi pakai bus besar. Jadi shuttle atau pariwisata di objek-objek wisata itu lebih suka mobil yang lebih gampang dipakai gitu. Lebih gampang dipakai gitu, masuk akses jalannya juga gampang ya. Kan sempit-sempit gitu ya. Atau kalau shuttle itu ada juga servis yang home service ya. Jemput betul. Itu masuk perumahan gitu ya. Itu kan mobil ini dengan 4 rodanya
flexibility-nya sangat kuat sekali. Betul. Jadi nyamannya dapat, flexibility-nya dapat, dapat. Yes. Harusnya untuk cari duit oke. Wait, buat teman-teman yang pengen ngicipin nanti guys, ini bakal diluncurin di line-nya Sumber Alam Semarang Cilacap, ya kan? Jadi Anda bisa ngicipin dulu seperti apa, ya kan? Terus ya ngelarisi aku tuh guys. So. Oke Pak Dimas, terus ke depan Pak, ini nanti kira-kira boleh dikasih spoiler nggak? Kapan sih, misalkan nih teman-teman, waduh aku pengen desain yang seperti ini yang terbaru dari Trijaya nih. Kapan kira-kira time frame-nya kalau untuk yang base medium atau yang big bass untuk diluncurkan? Kapan Pak? Kalau untuk yang medium akan segera, kita lagi prototyping. Ya. Ya tadi Pak Antoni juga sudah lihat prototyping. Aduh, aku sebenarnya nggak mau ngomong guys, tapi udah dibocorin sama Pak Dimas. Keren tapi. Ya, itu rencananya paling lambat itu Oktober. Oktober ya? Oktober. Jadi tahun Oke. ini harusnya sudah bisa buat roadshow. Oke guys, jadi buat teman-teman yang ini, terutama yang pemain base medium nih, kalau mau beli ya kan, kalau kita kan ya teman-teman karoseri yang lainnya udah tahu modelnya ya kan. Kalau mau yang beda bisa ditunggu ini Oktober guys gitu loh. Daripada kalau misalnya keluar sekarang September, aduh Kacek Sidi ada model yang lebih baru. Gitu ya Pak? Tentunya agak kejutan sedikit. Agak kejutan ya, Agak wes. kejutan sedikit karena beda pakemnya sama yang lain. Wes. Kalau boleh sekarang Pak ini kan di bajunya Pak Dimas kan kelihatan nih ada tipe-tipenya. Dianda, Sahara, Grand Tour sama yang terakhir ini Triumph X Series ya Pak ya. Itu apa Pak, bisa dijelasin dikit? Jadi Triumph X Series itu adalah sebuah line up produk yang X Series itu akan ada di medium sama di Big Bass. Ada di Big Bass itu X Series. Oke. Nanti dari X Series itu nanti ada karakter-karakter tertentu yang memang ada di situ. Jadi antara Big Bass-nya nanti sama medium bass-nya harusnya nggak beda jauh modelnya. Disesuaikan. Jadi ada istilahnya kayak ya orang tahu bahwa ini saudaraan gitu ya. Ya, betul. Wah, Masih saudara. Masih saudara. Nah, teman-teman yang saya juga suka dari Trijaya ini, ternyata kemarin kita habis diskusi itu. Jadi kalau teman-teman kan lihat, ini depannya face-nya walaupun pakai headlamp-nya mobil yang massal, ya kan? Tapi biasanya kita kesulitan, habis ini gimana nih? Kalau misalkan kita sebagai pelaku transport, Pak, kadang-kadang ada aja halangan lah. Kalau nggak kita yang nyenggol, ya kita yang disenggol, ya kan? Nah, kadang-kadang kan headlamp itu agak susah carinya, ya kan? Nah, ini Triumph bisa menjembatani hal itu, Pak. Jadi gini, di awal itu memang Pak Antoni yang terutama bicara mengenai practicality ya. Mobil itu dipakai setiap hari, berapa jam sehari. Resiko di jalan selalu ada. Betul. Ya, disenggol orang atau apa. Ya. Jadi kita itu dalam menentukan lampu-lampu atau aksesoris itu kita mikirin itu, Pak. Ya. Jangan sampai operator itu nanti kesulitan. Kesulitan itu ada dua, barangnya nggak ada, atau susah nyarinya. Kedua itu harganya mahal. Ya, betul. Harganya mahal. Nah, waktu kita pertama kali launching Grand Tour di Gias itu banyak sekali komentar. Kok lampunya belakangnya Innova? Ya. Kok lampu depannya kereta? Ya. Sebetulnya kita bisa aja pakai lampu yang nggak umum, nggak umum atau lampu sendiri itu bisa sekali. Dan memang awal konsepnya pakai itu. Tapi karena kita ngobrol-ngobrol sama operator, beberapa operator dan termasuk Pak Antoni yang paling utama, itu adalah jangan pakai lampu-lampu yang terlalu aneh. Sulit. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa, ordernya susah, harganya mahal gitu. Ya. Carilah lampu yang paling banyak dijumpai. Ya. Dan kebetulan kalau lampu belakangnya ini kan variasinya Ya, banyak, betul, Pak. betul. Variasinya banyak. Mau yang LED-nya ke atas, ke bawah, mau dipotong atau apapun ada. Gitu. Jadi tergantung selera konsumennya nanti maunya gitu. Yes. Kita lebih memberikan itu. Nah, kalau lampu depan ini kita nanti akan siapkan rumah lampunya dengan lampu tambahan sehingga tidak harus pakai lampu yang seperti ini. Ya. Gitu. Kalau itu jadi bingkainya sudah sama. Gitu. Ya. Jadi tinggal dimasukkan. Plug and play lah ya. Plug and play. Itu nanti bisa dimain-mainin sendiri. Oke, itu guys yang saya suka di sini. Jadi desain itu nggak cuma aku pengennya pakai lampu yang ini harus mukanya pakai ini kan, tapi kita operasional jadi kesulitan gitu. Dan termasuk ini menjawab
kemarin yang pada bilang, loh kok belakangnya pakai lampu Innova? Loh kita ini kan bisnis kan mau cari uang. Kalau mau dibuat lampu yang macam-macam bisa di sini. Betul. Wani piro guys. Betul Pak, praktis ya, sekali Yeah. lagi praktis. Dan mobil ini kalau diperhatikan akses maintenance-nya gampang sekali. Jadi Yeah. grillnya bisa dibuka dan semua akses maintenance-nya sangat tersedia untuk dilakukan apapun yang perlu dilakukan. Jadi kita nggak bikin sulit operator. Ya, Pak. betul. Bumper pun bisa dilepas. Ya, Bumper depan dan bumper belakang itu bisa dilepas, tidak jadi satu kesatuan. ya. Kenapa? Karena ini juga bumper itu kan rawan ya Pak. Betul, ya? betul. Kalau bumpernya nabrak terus harus Satu kowal belakang itu. kawal di belakang atau depan itu runyam gitu. Karena downtime atau mobil berhenti, Bapak harusnya lebih paham dari saya, Yeah. mobil berhenti di garasi untuk waktu lama itu berarti sama dengan uangnya Betul. nggak masuk Pak. Cost ya. Iya, cost. Jadi kita bikin mobil sepraktis mungkin dan kalau ada apa-apa pun kita akan selalu Gampang. lebih cepat. Baik. Dan Trijaya juga menyediakan komponennya guys. Jadi kalau misalkan nanti pintunya sempat ada peo atau tanggor atau apa yang sangat sulit, di sini bisa pesen komponen ya Pak ya? Betul, jadi di Trijaya ini karena kita cukup pengalaman panjang di manufacturing, jadi semua body ini ada jignya. Nah, Jadi kita bikin pintu, bikin semuanya berdasarkan jig. oke. Jadi apabila pintunya rusak, mau diganti pintu, kita tinggal pesen, kita kirim, tinggal dipasang. Ya, Jadi nggak akan ada perbedaan antara pintu satu dan pintu lainnya. Semuanya yes. jadi sama, semua sama. Itu guys, yang saya suka di desainnya ini ternyata setelah saya main ke sini, Anda juga bisa lihat ini kan sangat rapi ya, karena dulu bagian dari APM sih. Jadi ini penataannya, kemudian saat mendesain produk tadi saya juga melihat satu produk yang sebenarnya sangat simpel tapi itu sangat membantu. Besok kalau jadi tak konten juga gitu loh. Jadi bisa buat ide dan ya mungkin ini berbagi ilmu lah ya. Karena kalau di konten kan karoseri lain juga lihat ya Pak ya. Nggak apa-apa ya Pak? Boleh, apa sama aja. Oke. Saling belajar. Saling belajar gitu. Oke, kalau gitu mungkin ada pesan-pesan Pak untuk pemirsa channel YouTube Sumber Alam. Ya, terima kasih Pak Antoni. Jadi saya pikir coba lihat mobilnya, ya kalau memang Anda ada di bisnis ini, ya bisnis travel, bisnis pariwisata, ini menurut kami yang kita desain dari awal, ini produk bagus. Produknya dari segala sisi aspek bisnis ini bagus. Untuk shuttle, ya shuttle antar kota dalam provinsi, Ya. atau shuttle dari kota besar ke kota satellite Ya, city, kota-kota penyangga, atau untuk pariwisata yang butuh mobil yang kecil, saya rasa ini harus dipertimbangkan. Karena Ya. dari segi kenyamanan, dari segi space, dari segi akomodasi, dari segi praktisnya, boleh dilihat. Ya. Boleh dilihat karena menurut saya it's worth to see. Gitu. Ya. Ini mobil yang memang dirancang bener-bener, dipikirkan bener-bener. Jadi saya rasa nanti Pak Antoni akan bisa lihat dari dolan-dolannya kemarin itu harusnya udah mulai kelihatan gitu bahwa mobilnya sangat praktis. Oke. Satu lagi guys. Anda kalau tadi kan ini masalah bisnis ya kan. Buat Anda yang sultan, ya kalau naik Alphard sekarang udah biasa guys. Bikin satu yang full VIP, full entertainment. Kenapa? Karena space-nya gede banget. Dan lagian apa? Anda kan naik Alphard juga nggak nyetir sendiri. Ini loh sama-sama disetirin ya kan. Tinggal turun nanti ini cari parkir sendiri ya kan. Udah pakai voice comment. Pak jemput ya di lobi depan. Loh. Oke, terima kasih banyak Pak Dimas. Terima kasih. Dan ini nanti teman-teman akan lihat kenapa kok saya belum bikin konten reviewnya. Karena saya nunggu yang satu ini pulang juga. Jadi nanti kita akan jejerkan dan saya akan kupas tuntas luar dalam, ya kan, atas bawah. Pokoknya tak bongkar semua untuk teman-teman subscribe YouTuber Sumber Alam. Oke, nantikan terus. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bermanfaat.